Kalah dari Thailand, ini janji Indra Syafri saat timnas Indonesia lawan Korea Selatan. Diikuti pemain BRI Liga 1, timnas Indonesia mulai latihan di Jakarta untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Pengakuan keras pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong, pulangkan total 10 pemain akibat berbohong. Timnas Indonesia pamerkan jersey latihan baru warna merah putih jelang lawan Arab Saudi. Begini reaksi netizen, mirip baju partai. Mantap! Bek timnas Indonesia Calvin Verdonk dapat perpanjangan kontrak dari NEC Nijmegen. Peringatan keras Erick Thohir usai timnas U20 Indonesia kalah dari Thailand. Satu pemain absen di latihan timnas Indonesia kedua, ini penjelasan Shin Tae-yong. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe tolong subscribe channel ini. Pelatih timnas Indonesia Indra Syafri berjanji bakal menurunkan skuad terbaiknya saat lawan Korea Selatan di laga terakhir Seoul Earthquake Cup 2024. Timnas Indonesia dipaksa harus mengakui kekalahan dari Thailand dengan skor 0-2 dalam laga kedua Seoul Earthquake Cup 2024 di Mokdong Stadium, Seoul, Korea Selatan. Dalam laga ini, Indra Syafri melakukan rotasi besar-besaran. Ia memainkan beberapa pemain baru untuk memberi menit bermain. Tim Merah Putih kebobolan lewat gol cepat yang dicetak Chalan Rian. Gol sukses dicetak setelah blunder yang dilakukan pemain lini belakang timnas Indonesia. Kemudian gol kedua dicetak Thailand dari pemain pengganti Rathabhum Phankechon. Skuad Garuda Nusantara memang menelan kekalahan 0-2 dari Thailand. Akan tetapi permainan timnas Indonesia sebenarnya patut dipuji karena tampil bagus dari rapi. Walaupun masih banyak kesalahan sendiri hingga berbuah gol untuk tim lawan. Hasil ini tentu tak memuaskan, bahkan ini menjadi kekalahan pertama timnas Indonesia di Seoul Earthquake Cup 2024. Tim Merah Putih pada laga perdana sukses mengalahkan Argentina 2-1. Namun, mereka harus kalah dalam laga kedua ini. Dengan hasil ini, sebenarnya Indra Syafri tak ambil pusing. Pasalnya ajang ini memang dimanfaatkan tim pelatih untuk mencari pemain terbaik jelang kualifikasi Piala Asia U20 2025. Oleh karena itu, Indra Syafri mengaku bahwa ia sengaja melakukan rotasi pemain untuk memberi kesempatan semua pemain yang dibawanya. Hal ini karena ia dan tim pelatih ingin melihat kualitas pemain-pemain baru yang baru bergabung dengan tim. Oleh karena itu, ia memainkan beberapa pemain baru sejak menit pertama untuk bisa melihat performa pemain. Dengan catatan itu, ia dan tim pelatih akan bisa memiliki kesimpulan pemain-pemain baru ini bisa menambah kekuatan tim Merah Putih atau tidak. Lawan Thailand kita menurunkan pemain dengan line up berbeda karena memang tujuan dari turnamen ini, kita akan mencoba beberapa pemain baru, ujar Indra Syafri. Ini penting sekali untuk mengambil kesimpulan nanti. Jadi, memang ada perubahan pemain. Setelah menelan kekalahan ini, Indra Syafri mengaku akan membuat persiapan tim lebih baik di laga terakhir nanti. Pelatih asal Sumatera Barat tersebut mengaku bahwa tim asuhannya memang tak memiliki waktu banyak. Akan tetapi ia akan mempersiapkan tim dengan baik jelang lawan Korea Selatan nanti. Donitri dan kawan-kawan dijadwalkan akan menghadapi Korea Selatan pada 1 September 2024 mendatang. Dalam laga ini, Indra Syafri berjanji akan menurunkan pemain terbaiknya. Dengan harapan timnas Indonesia bisa meraih hasil maksimal nantinya. Apabila bisa mengalahkan Korea Selatan itu bisa menjadi modal bagus buat Kadek Arel DKK menghadapi kualifikasi Piala Asia U20 2025 mendatang. Untuk itu, pelatih berusia 61 tahun tersebut tak main-main dan ingin menurunkan pemain terbaiknya. Kami punya waktu 1 hari istirahat sama dengan tim lain juga. Tentang nanti lawan Korea, kami akan memberikan susunan tim terbaik.
Satu persatu pemain timnas Indonesia mulai berkumpul untuk putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kontra Arab Saudi dan Australia pada September 2024. Para pemain yang berkarier di BRI Liga 1 telah tiba di Jakarta. Sementara pemain dari luar negeri atau abroad bakal bergabung di Jeddah, Arab Saudi. Timnas Indonesia bergerak cepat untuk bersiap sebelum menghadapi Arab Saudi. Skuad Garuda bakal memulai latihan pada Jumat sore waktu Indonesia Barat di Jakarta. Timnas Indonesia latihan sore ini pukul 17.00 waktu Indonesia Barat di lapangan ABC, hanya pemain dari Liga 1. Latihan Timnas Indonesia akan dipimpin oleh Shin Tae-yong. Pemain dari BRI Liga 1 juga sudah hadir mulai dari Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman, Ricky Kambuaya, Dimas Derajat, sampai Nadeo Argawinata. Timnas Indonesia bakal mengawali perjalanannya di putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan menghadapi Arab Saudi di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah. Selain Arab Saudi dan Australia, Timnas Indonesia juga satu grup dengan Jepang, Bahrain, dan Cina dalam mengarungi putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong dikenal sebagai sosok yang tegas. Sudah banyak pemain jadi korban karena ketegasannya. Beberapa bahkan berstatus blacklist dari pemanggilan Timnas Indonesia. Shin Tae-yong menyebut paling tidak suka dengan pemain yang suka berbohong. Akibat kebohongan inilah, Shin Tae-yong menyebut total telah memulangkan 10 pemain Timnas Indonesia. Jadi, saya memutuskan jika ada yang berbohong, mereka langsung keluar dari tim nasional, kata Shin Tae-yong. Sekitar 10 pemain diusir karena masalah ini. Aturan nomor 1, jika berbohong, langsung keluar. Saya mengumumkannya dengan jelas. Saya paling tak suka dengan kebohongan. Begitu ada kebohongan, langsung keluar dari tim nasional. Setelah itu, kebiasaan tersebut mulai berubah. Soal kebohongan pemain, Shin Tae-yong turut menceritakan pernah ada penggawa Timnas Indonesia yang bilang kakeknya meninggal. Namun 2 pekan kemudian, sosok kakek tersebut muncul ke lapangan. Lalu kasus lainnya terjadi pada pemusatan latihan TC Timnas. Ada seorang pemain yang tak ikut dalam acara sarapan bersama. Ternyata pemain tersebut meninggalkan lokasi TC pada dini harinya. Ia meninggalkan TC karena kakeknya meninggal. Padahal ini dalam pelatihan Timnas, tapi ia pergi begitu saja karena kakeknya meninggal. Biasanya tidak pernah terjadi hal seperti itu. Bagian ini yang saya tidak paham, tutur Shin Tae-yong. Ada juga pemain lain yang kakeknya meninggal, namun 2 pekan kemudian, kakeknya muncul di lapangan. Astaga! Jika merujuk ke belakang, beberapa nama pemain Timnas Indonesia mendadak tidak lagi jadi andalan, meski sebelumnya berstatus reguler. Salah satunya Sadil Ramdhani atau Elkan Bagot. Elkan Bagot sendiri masuk daftar hitam sejak menolak pemanggilan Timnas Indonesia saat berjuang di playoff kualifikasi Olimpiade 2024. Timnas Indonesia mempunyai jersey latihan baru untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Warnanya merah dan putih serta celananya hitam. Warna merah mendominasi pundak dan lengan. Sementara putih menjadi warna utama untuk dada ke bawah dan punggung ke bawah. Seragam itu telah dipakai berlatih Timnas Indonesia. Tim berjulukan Garuda itu memamerkan jersey latihan barunya dalam persiapan di lapangan ABC Kompleks Gelora Bung Karno. Lantas, bagaimana reaksi netizen? Mayoritas warganet merespons negatif terhadap seragam latihan baru Timnas Indonesia. Bahkan tidak sedikit yang memberikan sindiran. Baju partai ini mah, tinggal dikasih sepeda sama helm cocok buat balap jersinya. Jersey apa kaos penjaskes Woko? Masih dalam jersey latihan baru Timnas Indonesia yang dibuat Expo itu, tertera 2 sponsor di bagian dada. Keduanya adalah Bank Mandiri dan PT Freeport Indonesia. Sementara seragam latihan baru untuk kiper Timnas Indonesia berwarna putih dan hitam. Sedangkan bagi ofisial berwarna kuning dan biru dongker. Kebersamaan Calvin Verdonk dengan NEC Nijmegen tampaknya akan berlanjut dalam waktu yang lama.
Pemain timnas Indonesia itu dikabarkan setuju dengan tawaran kontrak baru dari NEC. Kabar soal rencana perpanjangan kontrak Calvin Verdonk itu datang dari jurnalis asal Belanda, Maurits Deman. Menurut Deman, NEC Nijmegen berniat memperpanjang kontrak dua pemain andalannya. Calvin Verdonk yang kini sudah berusia 27 tahun disebut setuju dengan opsi perpanjangan kontrak dari NEC Nijmegen hingga musim panas 2028. Sandler dan Verdonk diperpanjang. Philippe Sandler dan Calvin Verdonk sama-sama akan memperpanjang kontraknya di NEC. Sandler hingga tahun 2029 dan Verdonk hingga tahun 2028. Jika perpanjangan kontrak itu ditandatangani, NEC Nijmegen akan menjadi klub paling lama yang dibela oleh Calvin Verdonk. Pemain keturunan Aceh itu pertama kali memperkuat NEC Nijmegen. Saat itu ia dipinjamkan dari Feyenoord. Sempat membela beberapa klub lain, Calvin Verdonk kembali ke NEC Nijmegen sejak 2022 dan masih terus berlanjut sampai saat ini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir kembali kirim peringatan ke skuad Timnas Indonesia usai kalah dari Thailand. Timnas Indonesia kalah 0-2 lawan Thailand di Mokdong Stadium, Seoul. Timnas Indonesia gagal melanjutkan momentum 2 hari sebelumnya. Pada 2 hari sebelumnya atau Rabu 28 Agustus 2024, Garuda Nusantara sukses mencatatkan kemenangan bersejarah 2-1 atas Argentina di laga perdana Seoul Earth on Ice Cup 2024. Timnas Indonesia kalah melalui 2 gol yang menyakitkan. Gol pertama dicetak oleh Callan Rian usai memanfaatkan blunder fatal Rahmat Syawal pada menit ke-10. Gol penentu kemenangan Thailand tercipta dari keteledoran wasit untuk meniup bola fair play untuk Timnas Indonesia. Bukannya dihentikan, wasit langsung melanjutkan permainan dan Ratapo Ompan Kejon sukses mencetak gol. Erick Thohir langsung mengirim peringatan kepada para pemain Timnas U20 Indonesia. Dirinya ingin skuad Garuda Nusantara selalu bermain maksimal. Erick Thohir meminta skuad Timnas Indonesia bermain maksimal di setiap pertandingan. Peringatan khusus Erick Thohir tertuju agar Timnas U20 Indonesia bisa tampil maksimal lawan tim-tim dari Asia Tenggara. Kita harus terus mendukung Timnas Indonesia usia muda baik kalah ataupun menang, ujar Erick Thohir. Seperti yang saya ingatkan kemarin, harus memberikan performa terbaik melawan siapapun, terutama untuk lawan dari Asia Tenggara. Kita pasti bisa lebih baik, semangat Indonesia. Timnas Indonesia bakal menghadapi tuan rumah Korea Selatan. Korea Selatan dipastikan bakal jadi lawan paling berat. Pasalnya, Korea Selatan sukses memboyong 2 kemenangan. Calon lawan Timnas Indonesia tersebut sukses menang telak dari Thailand dan dari Argentina. Usai turnamen Seoul Earth on Ice Cup 2024, Timnas Indonesia bakal bersiap menghadapi turnamen krusial. Timnas Indonesia bakal bertanding di kualifikasi Piala Asia U20 2025 pada September 2024. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong menjelaskan soal absennya Adi Satrio dari latihan skuad Garuda pada Sabtu 31 Agustus 2024. Timnas Indonesia telah menjalani latihan kedua di lapangan Kompleks Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Latihan Timnas Indonesia sebagai persiapan menuju putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ini menjadi latihan terakhir tim Merah Putih sebelum tim asuhan Shin Tae-yong bertolak ke Arab Saudi. Rizky Ridho dan kawan-kawan dijadwalkan bakal berangkat ke Arab Saudi pada Minggu, 1 September 2024. Dalam latihan ini hanya ada 11 pemain domestik yang ikut latihan karena pemain abroad bakal langsung menuju Jeddah nantinya. Oleh karena itu, belum semua pemain ikut latihan ini. Namun dari 12 pemain Liga 1 yang dipanggil Shin Tae-yong hanya ada 11 pemain yang hadir dalam latihan kedua ini. Juru taktik asal Korea Selatan ini menjelaskan bahwa memang ada satu yang absen. Ada satu pemain yang tidak terlihat dalam sesi latihan tersebut. Pemain yang tak terlihat yakni penjaga gawang PSIS Semarang, Adi Satrio. Adi Satrio adalah satu dari 4 kiper yang dipanggil oleh Shin Tae-yong.
Selain Adi, ada Hernando Ari, Nado Argawinata, dan Maarten Paes. Pelatih berusia 53 tahun tersebut mengatakan bahwa Adi Satrio absen dari sesi latihan ini karena izin. Ia harus izin sementara karena sang istri tengah melahirkan. Adi ke rumah sakit karena ada lahiran anaknya. Jadi untuk jaga istri tadi pagi, ujar Shin Tae-yong. Lebih lanjut, pelatih asal negeri Ginseng tersebut mengatakan bahwa Adi Satrio hanya absen sementara waktu. Kiper berusia 23 tahun tersebut akan tetap dibawa dalam rombongan yang berangkat ke Arab Saudi. Tetap berangkat dan hanya izin saja karena kan istrinya perlu dijaga juga karena kan dia agak khawatir juga, kata Shin. Pemain PSIS Semarang tersebut telah mencatatkan 2 caps bersama timnas Indonesia.